Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ustaz kita Ustaz Ishaq Bakari hafizahullah ta'ala selaku Ketua DPW Wahda Islamiyah Provinsi Gorontalo, dan yang kami hormati Ketua Takbir Masjid ya, Dr. Elson Zakaria hafizahullah ta'ala, dan jemaah sekalian, para ikhwah dan akhwat, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dan khususnya di malam yang ketiga ya, malam yang ketiga di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bersalawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya, pada istri-istri beliau yang suci yang mulia, dan semoga terus sampai pada kita yang istiqamah di atas sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala membagi manusia itu menjadi 3 golongan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Summa awrasnal kitab, kemudian kami wariskan kitab itu kepada hamba-hamba kami. Di antara mereka, kata Allah, faminhum zalimun li nafsi, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Ini golongan yang pertama. Wa minhum muqtasid, dan ada orang yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah, dan ada di antara mereka golongan yang ketiga adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah puji mereka, golongan yang ketiga ini, dengan perkataan dzalika huwal fadlul kabir. Ini adalah keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ini di dunia. Kemudian di akhirat juga ada 3 golongan manusia. Allah mengatakan, wa kuntum azwajan thalathah di surah Al-Waqi'ah, dan kalian akan menjadi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, ada golongan kanan, dan beruntunglah orang-orang yang di golongan kanan tersebut. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, dan ada orang-orang yang berada di golongan kiri, dan sengsaralah orang-orang yang berada di golongan kiri tersebut. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun, dan golongan yang ketiga yaitu orang-orang yang sabiqun, ya, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, bercepat-cepat dalam kebaikan. Ulaikal muqarrabun, kata Allah, mereka itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin na'im, di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 golongan manusia. Dari ketiga golongan manusia ini, yang paling terbaik adalah sabiqum bil khairat, adalah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan, kata para ulama kita, salah satu
sifat yang disifatkan kepada bulan Ramadan oleh para ulama, Ramadan adalah syahrul munafasah. Bulan Ramadan adalah bulan perlombaan, bulan musabaqah, bulan untuk kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan memang pada dasarnya di semua bulan yang ada, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk beribadah, Allah tidak perintahkan kita beribadah itu biasa-biasa saja. Iya. Allah tidak suruh kita ketika kita mau beribadah, ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi Allah perintahkan kita tatkala mau beribadah, ibadah itu adalah ibadah yang besar, ibadah yang berkualitas, dan ibadah yang bersegera. Artinya kita harus bersegera, bahkan berlomba-lomba dalam ibadah tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Lau ya'lamun nas ma fin nida wa saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahamu lastahamu alih." Andaikan semua manusia tahu apa yang Allah sembunyikan atau apa yang Allah janjikan bagi mereka-mereka yang bersegera di shaf yang pertama dan juga bersegera ketika mendengarkan azan, dan mereka tidak bisa melakukannya kecuali harus mengundi, lastahamu alih, maka mereka pasti akan berlomba untuk mengundi supaya mereka bisa berada di shaf yang terdepan. Ya. Nah, ini isyarat penting dari Nabi SAW bahwa dalam ibadah itu tidak boleh saling mempersilahkan. Biasanya kita ini kalau mungkin di masjid kita tidak ada, alhamdulillah kita bisa berlomba-lomba di sini. Siapa yang mau berada di shaf yang terdepan? Tapi di masjid-masjid yang lain saling mempersilahkan. Tuh dulu Pak, ya, silahkan. Kita dipersilahkan untuk maju ke depan. Ya. Padahal kaedahnya adalah fastabiqul khairat. Kita harus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan itu. Andaikan kita bisa, ya, atau andaikan tidak bisa berada di shaf terdepan kecuali harus mengundi, maka kita pun siap untuk mengundi supaya kita berada di shaf terdepan. Ya. Fastabiqul khairat. Dan kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran banyak sekali, ya, perintah untuk fastabiqul khairat, untuk menuju surga Allah. Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju surga Allah, menuju ampunan Allah dan surganya. Jadi untuk masuk surga tidak boleh saling mempersilahkan. Untuk masuk surga kita harus berlomba-lomba. Tidak boleh ada cerita tawadu. Lihat, ini tawadu orang ini. Ya. Tapi untuk urusan akhirat itu tidak boleh. Nabi mengatakan atu-adatu fi kulli syai'in khairun illa fi amalil akhirah. Tidak bercepat-cepat, tidak tidak terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Segala hal itu baik, kata Nabi. Artinya kalau kita mau melakukan sesuatu tidak terburu-buru, itu adalah perkara yang baik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa fi amalil akhirah, kecuali dalam amalan akhirat. Kalau untuk amalan akhirat tidak boleh kita saling mempersilahkan, tidak boleh kita saling memaklumi. Saya beri contoh misalkan begini. Ada orang yang 10 juz dia target, 10 kali khatam Al-Quran dia targetkan di bulan Ramadan. Kemudian kita hanya bisa mengelus dada dan mengatakan, oh iya, dia itu orang yang rajin, ya. Dia itu orang yang punya banyak waktu. Adapun saya merasa cukup dengan ini. Tidak boleh untuk urusan akhirat, tidak boleh. Iya. Untuk urusan akhirat kalau kita melihat ada orang yang rajin, maka kita harus bertekad saya lebih rajin dari orang itu. Kalau ada orang yang bisa mengkhatamkan 10 kali Al-Quran di bulan Ramadan, saya bisa lebih daripada itu. Itu yang harus kita lakukan. Ya, ini pemahaman yang benar dari firman Allah, fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tidak boleh saling memaklumi, ya. Karena Allah mengatakan wasari'u, dan bersegeralah untuk masuk surga, jangan saling memaklumi. Untuk masuk surga jangan saling mempersilahkan. Kita, kalau boleh kita yang lebih dulu masuk surga, seharusnya kita lakukan. Ya, seharusnya kita lakukan. Dan ini dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Allah mengisahkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quran. Ya, ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung Allah mau berbicara dengan Nabi Musa, ya, langsung berhadapan dengan Nabi Musa,
Maka Nabi Musa mempercepat langkahnya, sementara pada saat itu beliau berjalan dengan kaumnya. Sampai-sampai Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang membuat engkau meninggalkan kaummu wahai Nabi Musa? Wahai Musa. Apa jawaban Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, "Hum ulai ala asari wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Mereka itu kaumku ada di belakang saya. Mereka akan menyusul saya, tapi saya bersegera menemuimu supaya saya mendapatkan ridhamu ya Allah. Ya, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Jadi ini seharusnya yang harus kita pahami di dalam semua ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh saling mempersilahkan. Kita harus fastabiqul khairat. Banyak sekali ayat, ya wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah ka'ardis samawati wal ard di surah Al-Hadid. Ya. Semua ayat-ayat yang memerintahkan kita kembali kepada Allah pasti diperintahkan bercepat-cepat. Dan begitu juga di bulan Ramadan ini. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan munafasah yang harus kita buktikan dengan perlombaan. Ya. Siapa yang berlomba? Kita semua ini. Orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang dipanggil untuk melakukan perlombaan ini adalah orang-orang yang beriman. Apa perlombaannya? Puasa itu sendiri. Ya. Dari begitu banyak ibadah yang Allah syariatkan kepada kita di bulan Ramadan, Allah men-stressing ibadah puasa. Ini menunjukkan akan keutamaan dan kemuliaan puasa itu sendiri. Ya. Di semua amalan ibadah kita diperintahkan untuk berlomba, tapi untuk di bulan Ramadan ini Allah men-stressing puasa. Ya. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa puasa memiliki keutamaan yang luar biasa. Dan kita harus berlomba. Dan semua perlombaan pasti ada hadiahnya. Begitu juga dengan perlombaan di bulan Ramadan, ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah ketakwaan. Allah mengatakan, la'allakum tattaqun. Niscaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini hasil kalau kita mau berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan. Jadi sekali lagi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, kami pada kesempatan kali ini hanya mau mengingatkan untuk kita, jangan sampai kita kendor semangat di bulan Ramadan, apalagi masih di hari-hari yang kedua di bulan Ramadan seperti ini. Kalau bisa ya pasang gigi terus, kalau giginya 4 terus, ya. Kalau persenilainya sampai 5 terus, ya. Jangan pernah diturunkan ke bawah, ya. Apalagi selangsung 1, ya. Susah mau tarik kalau 1 begitu, ya. Motor saya kalau terlalu pasang 1 itu bakal ras dia, ya. Makanya harus, biasanya kita ini semangat di awal saja, ya. Semangat di awal. Kalau kita perhatikan hadis Nabi itu, Nabi mengatakan, ya, ini sulitnya kalau kita pahami Ramadan itu ada 3 likur. Ini rancunya begini. Ya, kita akan memilih-milih pekan yang dimana kita bisa semangat di dalamnya. Tapi alhamdulillah riwayat yang paling benar adalah ya mendoifkan atau pendapat yang paling benar adalah mendoifkan riwayat tersebut. Ya, tidak ada riwayat 3 likur di bulan Ramadan. Bahkan Nabi mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak. 1 Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Nabi tidak datangkan satu berita di mana kita bersemangat di awal, kemudian di pertengahan dan di akhir, tidak, ya. Tapi Nabi ratakan semuanya supaya apa? Supaya semangat kita sama di awal, di pertengahan dan di akhir, jangan sampai kendor, ya. Dan di akhir tentunya ya adalah akhir dari perjalanan kita di bulan Ramadan. Maka setiap orang, ya, Ustadz kita sering mengingatkan di ceramah beliau, Ustadz Ishak, ya, biasanya kalau sudah di akhir itu setiap kita akan memukul orang yang berada di tunggangannya. Kalau dia sedang berlomba, maka dia akan memukul kuat, ya, tunggangan tersebut supaya bisa lari cepat. Maka seperti itu juga kita nanti, yang kita harapkan nanti di bulan Ramadan ini. Semakin akhir Ramadan, bukan semakin futur, bukan semakin lemah kita, tapi semakin bersemangat. Dan inilah makna fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah dalam kebaikan, karena setiap hari di bulan Ramadan adalah kebaikan. Tidak ada yang bisa kita pilih, ya, tidak ada yang bisa kita pilih, dan tidak ada yang bisa kemudian kita mengatakan sudah saya cuma di sini saja, ya, saya cuma di sini saja. Lihat bagaimana para sahabat Nabi, ya, para sahabat Nabi ada orang-orang miskin, ada orang-orang kaya. Satu ketika sahabat Nabi mengatakan sabakal mufarridun,
Ya, orang-orang yang kaya sudah duluan dengan kekayaannya. Ya, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat sebagaimana kita salat, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Ini pengaduan orang-orang miskin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengadukan kepada Nabi tentang sebagian para sahabat yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Mereka bisa melakukan berbagai hal. Ketika orang miskin salat, orang kaya juga salat. Ketika orang miskin puasa, orang kaya juga puasa. Ya, yang menjadi stressing di sini ternyata dahulu sahabat Nabi itu tidak mengenal kaya atau miskin, mereka tetap berlomba untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak mengandalkan satu amalan mereka mau berlomba amalan apapun itu. Ya. Amalan apapun, salatkah itu, puasakah itu, semuanya menjadi ladang untuk mereka, menjadi wadah untuk mereka berlomba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita ingatkan untuk terus memacu semangat kita. Ya, ini semoga di akhir-akhir Ramadan semakin bertambah. Ini saya lihat pemain tetap ini semuanya ya. Ini wajah-wajah yang sejak awal sampai malam ini masih tetap sama ya. Semoga jangan sampai berkurang ya, jangan sampai berkurang dan tetap semangat ya. Fastaibukul khairat ya. Tidak boleh saling mempersilahkan di dalam kebaikan. Ini saja mungkin ya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ini seruin kirim THR pakai pesan suara. hanya di aplikasi GoPay. Download sekarang.